Pengkajian yang kedua menyebutkan diagnosis perawatan utama yang terjadi hasil dari pengkajiannya. Yang ketiga adalah perilaku profesional. Perilaku profesional itu meliputi apa? Meliputi bagaimana kamu berkomunikasi dengan pasien, melakukan tindakan dengan hati-hati, termasuk menutup tirai, mengatur pencahayaan, mematikan AC, menutup jendela. Itu adalah perilaku profesional untuk menjaga hipotermia, gitu ya. Nah, kemudian apalagi, misalkan popoknya, nanti popok itu kan nggak boleh dilepas semua. Kenapa? Kalau diabetes itu infeksi nosokomial yang akan jelek-jelek kemana-mana. Itu termasuk perilaku profesional. Tuh, ya. Terus kemudian kamu menutup lagi pasien setelah dibuka bajunya semua, selesai tindakan, kemudian kamu bertemu lagi, itu termasuk perilaku profesional menjaga keselamatan bayi. Itu pokoknya hati-hati, komunikasi yang bagus, kemudian menjaga infeksi, itu termasuk perilaku profesional, ya. Dan itu tidak semua stase itu nanti sama yang dinilai, ya. Jadi nanti perhatikan, nanti kita setelah ini akan pembekalan untuk persiapan uji. Tapi untuk yang anak, besok akan ada 3 yang dinilai. Pengkajian itu meliputi pemeriksaan fisik. Nanti di soal itu lakukan pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan fisik. Sajane kan nggak oleh dibocorkan ini ya, tapi tak kasih tahu. Terima kasih. Nah, berarti tugasmu apa? 1 apa? Antropometri. Setelah antropometri, pemeriksaan fisik. Bu, di situ kan nggak ada pengkajian, pemeriksaan untuk refleks. Perlu nggak? Wes lakukan sesuai instruksi. Nggak diinstruksikan di soal tidak usah melakukan tindakan yang lain-lain. Sering kami? Bisa. Yang kedua, sebutkan diagnosis keperawatan pada pasien tersebut. Nah, kalau Anda disuruh menyebutkan dan sampaikan kepada penguji, berarti kamu harus menyampaikan diagnosisnya kepada penguji. Nah, diagnosis itu kalau aktual itu kan ada 3 poin ya. Apa? Masalah, etiologi, sign symptom. Itu semuanya dinilai. Di rubrik penilaian itu, mahasiswa atau peserta ujian tidak menyebutkan diagnosis atau menyebutkan diagnosis saja dan salah, itu skornya 0. Yang rubrik itu nanti bergerak antara angka 0 sampai 3 ya. Terus nanti menyebutkan masalah keperawatan, tetapi tidak menyebutkan etiologi dan sign symptom, skornya. Menyebutkan masalah keperawatan dan etiologi tanpa menyebutkan sign symptom, skornya. Menyebutkan masalah keperawatan, etiologi dan sign symptom, berarti skornya. Skor maksimal itu nanti dikalikan dengan bobot. Jadi misalkan nih, hasil di data yang ada di soal, misalkan ada informasi, misalkan bayi lahir berat 3.100, berat badan sekarang 2.780, kulit tampak kuning, selera mata icteric, kadar total serum bilirubinnya adalah 5 mg per dl. Tentukan diagnosisnya dari data itu. Berarti kamu harus tentukan apakah hiperbilirubinemia. Misalnya kamu menengai skornya 0, atau menyebutkan diagnosis salah, berarti contohnya misalnya kayak hipovolemi, salah nggak? Salah. Berarti skornya 0. Kalau mau betul berarti hiperbilirubinemia berhubungan dengan
penurunan berat badan yang signifikan ditandai dengan sklerodermia, badan kuning ya. Kemudian kadar serum totalnya lebih dari 5 mg per dl dan berat badan turun lebih dari 10%. Contohnya begitu, itu baru skornya 3. Saya dipahami? Itu diagnosisnya. Tadi kan pengkajian kalau pengkajian itu nanti yang dinilai 1, pemeriksaan antropometri ada 7 ya pengkajian tuh, mulai dari antropometri, pemeriksaan kepala leher, pemeriksaan dada, perut, punggung ya, dan tulang belakang, kemudian ekstremitas, yang terakhir adalah genitalia dan anus. Kalau kalian lengkap memeriksa itu berarti skornya 3. Kalau hanya menyebutkan 4 sampai 5 berarti skornya 2. Kalau hanya menyebutkan 1 sampai 3 skornya 1. Bukan menyebutkan, lakukan tadi hanya 1 sampai 3 skornya 1. Kalau mepet nengai skornya 0. Ada loh yang kayak gitu. Itu ya. Terus sama perilaku profesional itu kalau nggak salah besok ada pekan. Penjelasan pada orang tua komunikasi, kemudian menjaga suhu tubuh bayi, ya, menjaga keamanan apa itu, dia perawat, dia pasien, semuanya segala macam. Ngomong-ngomong pokoknya nggak salah apa-apa, ya. Jadi kamu harus menyebutkan itu semua biar skormu 3. Kalau kamu skormu 3 semua, bobotnya 30 itu sama dengan 100. Itu ya nak? Bisa. Itu yang anak. Yang stase yang lain beda lagi indikatornya. Gitu. Ya, oke baik. Sekarang kita persiapkan alat yang jelas besok ada bayi. Bayinya ini nanti terserah Bu Sekar soalnya mau 7 hari, 2 hari, 5 hari sakarepku. Ya. Berarti kamu besok pemeriksaan fisiknya sesuai dengan usia. Temuannya itu loh nak. Kalau bayinya anaknya sudah 2 tahun, kamu jangan menyebutkan ubun-ubun belum menutup gitu ya, jangan. Atau ubun-ubun kecil belum menutup ya. Atau bayi refleks berjalan baik misalnya ya bayi. Besok kita pasiennya bayi aja ya. Bayi berarti usia berapa? 1 bulan. Besok bisa buat neonatus. Skornya di bawah 20 sekarang nggak mau Daniel. Ya. Dan sanitizer, nah, ini tempatnya sarung tangan bersih apa steril? Bersih. Bersih ya. Bersih itu clean. Kalau cleaning itu membersihkan. Kalau cleaning service ini stetoskop bayi ya nak. Ininya kecil, kalau yang lebar berarti untuk terus kemudian ada 1 set baju ganti di kaos pokoknya. Kaos dalam, kok jadi kain lho. Baju, celana, opo, Daniel, celana, Bedong. bedong. Ini namanya bedong
loh ini nak. Ya ini fungsinya untuk menghangatkan, tapi ini untuk membungkus, bukan untuk selimutan ya. Terus sama satu alat, satu set ini. Tahu kan ya? Namanya apa? Termometer. Kopi? Apa? Termometer. Ini namanya apa, Le? Apa, Le? Hah? Pen? Pen light. Pen itu pulpen, light itu senter. Jadi ini senter yang kayak kok gak iso mikir ya? Kok pencet ini gak kurang lo ya? Ini pencetnya ininya. Ininya ini pencet ya. Awas besok ya. Kemarin itu sampai ada yang blokir. Terus ini namanya ini kudu kayak ngukur kayu loh. Ini untuk antropometri. Terus satu lagi skatelida atau tong. Bukan tong nak. Skatel itu ya skatila. Tang itu lidah. Ini skatel. Ditambah satu lagi kok berisi kapas cek. Ya. Terus ada yang mau ditanyakan alatnya? Nanti tak tunjukkan. Akan ya, tahu cara penggunaan ini? Itu dipencet nih ya, sampai ini keluar. Nah, sampai ada tulisan low. Terus ini nah, yang sekat 36,6 normal kok kak? Normal. Ya, ini namanya apa? Dan kemudian kita kan berdistansi. Wes ya. Terus sama ini timbangan le. Itu tak. Timbangan. Wes ya. Kita pindahkan lagi ini. Sekarang tak lepas ini ya, angel. Taruh tangan ya nak. Jadi yang pertama, first step, kita harus Cuci tangan. Menyiapkan baju. komunikasi sama orang tua. Sangat tadi istri saya apa betul orang tua atas nama bayi Susi? Pagi ini saya akan mengecek kondisi bayi ibu ya. Apakah ibu bersedia? Tujuannya sampaikan ya nak. Tujuan dari pengecekan itu untuk apa? Untuk mengetahui kondisi bayi ibu kondisinya sehat atau tidak. Apakah ibu bersedia? Bersedia nggak? Bersedia. Kalau sudah bersedia, kan kita tadi siapkan alat ya sudah. Kita bawa ke dekat pasien. Komunikasi berikutnya adalah Cuci tangan. oleh Anda dipakai oleh Anda. Cuci tangan. 6 Ini harus hafal di luar tanggungan ya nak. Harus hafal. Ya. Berikutnya sebelum kita ke pasien kita memasang
Lalu kecong gedong ya apa cuy? Kelompok kan mulai isap dewe bener. Betul lah berarti. Ininya taruh bawah kan bawah ya bajunya. Ya. Terus atasnya lagi dikasih apa? Tepung. Tempes jangan kebalik masangnya ya. Yang agak kalinya itu yang atas. Jangan gini ya. Tahu masaknya? Cacal yang ini. Yes ya, sudah ya nak. Sama kan dewe gak sih cumi-cumi kok gak sih? Pertama kita buka dulu kepala. Baik. Cek suhu. Jangan lupa pakai sarung ya. Ya. Besok gak ada cincin, gak ada yang lain-lain. Tangannya harus bersih, cincin-cincin misalnya kamu pakai sarung tangan terjangkau-jangkau sobek ya. Ya. Pakai jam tangan aja. Tangan ini dilepas dulu. Ya. Buku punya ganil panjang. Kayak Kita buka. macan. Sebelum kita buka kita apa kan? Cek suhu. Untuk gorden. Tirai tutup. Ini caranya gini loh ya. Pokoknya gak remet sih. Besok kan kasur ya. Ya. Oke, sebelum dibuka dapat kan? Cek suhu. Cek suhu. Ini 32. Taruhin. Lepas bajunya kecuali pokok. Adik-adik, kemarin tuh banyak yang salah. Jadi ininya popoknya dilepas semua. Jadi popok itu tidak boleh kita lepas. Nanti Guska kasih tahu cara. Ini kita tetap harus pakaikan menjaga kalau bayinya Pipis. atau pipis. Jadi kita timbangnya pakai ini Bu, berarti pakai sak tempes-tempesnya. Ya iya. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Ini ya nak. Pencet yang tombol. Yang ini ya. Menda. Menda esok orang ngono iki. Ini tombol power. Ya. Biarkan dia bergerak. Misalnya BB-nya 3.100 ya. Tapi BB langsung di Tinggi badan. ini aja caranya gini nah ini ditarik. Keren. Seorang ini. Enggak tahu. Tapi kudu latihan loh. Enggak latihan kalau gak iso iki kemarin bukan. Nah. Ini tarik set. Naikkan. Ya. Terus Kakinya diselonjorkan. Kakinya diluruskan. Dorong. Nah, langsung muncul di situ 53 cm. Meter. Ya wis hari itu sing diganggu padha anake. Wes ya nak, wes mari. Indah sini. Nah, saat ini Ditutup. ya terakhir tadi kita enggak cukup ya. Ini pokoknya tetap gini ya nak. Wes matikan ya, ini larang. Nah, stop dulu ya. Ini bagian dari perilaku profesional mempertahankan suhu. Pasti kan tidak lihat ya. TB sudah ya. Iya. Sekarang apa? Tinggal kepala. Lingkar kepala. Antropometri belum selesai. Antropometri itu panjang badan, TBB. Lingkar kepala. Lingkaran iki dada lingkaran. Nah, sekarang kita ke lingkar kepala. Ditarik ya nak. Jangan pakai yang kecil ya kamu gendong
ya. Pas di atas putih. Dua terus ya. Terus terakhir perut. Geser aja perutnya. Taliknya. Di atas kalau apa namanya, kalau misalkan tali pusatnya hidup lepas, pokoknya udah di atas tali pusat karena kan ada kasarnya ya, nanti mempengaruhi tingkat perut ya. Di atasnya dikit boleh, yang penting kalau misalkan dia tali pusatnya udah lepas ya di atas pusat ya. Sudah, terus terakhir lila itu jadi gini, nah kalau orang dewasa dari sini, dari tulang ini yang ini sama yang ini diukur dibagi 3 kalau dibaca. Kalau anak-anak dibagi 2. Yang atas sini dengan tulang siku diukur bawahnya piro. Misalkan panjangnya 7,5, berarti separuhnya, berarti dia di tengah-tengahnya gitu ya. Dilihat berapa senti. Wes ya, gitu ya. Sekarang ini antropometri berarti sudah selesai ya, Dok? Ya. Sekarang kita ke Pemeriksaan kepala. Komplis itu harus head to toe. Tutu. Berarti dari head Sampai sampai kaki. Apa? bisa sanitizer kayak iso ilang Prinsip selalu gunakan inspeksi, palpasi, auskultasi. Prinsip ya, inspeksi, palpasi, auskultasi. Tahu ya? Jadi, inspeksi dilihat, palpasi diraba, perkusi digetuk, terakhir auskultasi. palpasi auskultasi. Pakai stetoskop. Ini namanya stetoskop kan? Ada ya? Oke. Kita inspeksi dulu. Kepala kan dilihat. Punubun. Bentuk kepala yang menonjol atau ada kaburnya di sini atau memanjang atau bulat, terserah dia nanti. Karena bayi itu lahir dengan banyak kondisi ya. Kalau dia SD kepala bisa bulat, tapi kalau dia lahirnya lama, persalinan lama, biasanya kepala ya Lonjong. karena terjepit di pintu Banggul. itu ya nak. Besok kepalanya nggak ada masalah ya. Berikutnya kamu lihat apa kalau dia masih neonatus yang dia Punubun. bunubun besar. Bunubun ada 2 ya nak. Bunubun besar yang ada di sini Maxi punyamu udah tutup ya. Ya, yang di belakang ini namanya bunubun Kecil. Kalau bunubun besar menutup usia 18 sampai 24. 14 ya. Kalau bunubun kecil 3 Iku masuk disampaikan pisan. Kok Kan kudu menyampaikan sesuatu. ngono? Mek delok ya, ditutup pun tertutup. Kayak materi barang. Lah iku kayak materi barang malah bingung. Pertama kita harus lihat Matanya simetris apa enggak? Sekarang sama konjungtiva dulu. Ini namanya konjungtiva yang bawah yang berwarna pink-pink itu konjungtiva. Yang dilihat apa? Anel.
Emang banyak Bu. Banyak. Banyak ya. Kelihatan loh Mas. Ya apa yang? Oke. Selain konjungtiva apa? Sklera yang putih itu namanya Selera. yang putih itu loh. Sklera ya, Nak? Ya. Sklera. Yang dilihat skleranya ikterik Atau tidak. Ya, Mira. Mira. Mbah kesel. Sklera apa, Mira? Apa sklera apa? Ayo jauh-jauh dari Palembang. Sklera itu yang berwarna putih. Yang dilihat apa? Kalau bayi itu ciri khas, ya. Baru ke refleks Mata. dari yang jauh ke Dekat. dia mengikuti arah cahaya enggak matanya. Ya. Terus refleks pupil. Pupil itu yang hitam kecil di tengah. Bukan yang coklat yang biru, bukan hijau. Atau abu-abu bukan, tapi kecil yang ada di tengah. Namanya pupil. Kalau siswa SD namanya pupil. Beda tapi pupil itu sama pupil ini ya. Maksudnya? Pupil itu kalau kena cahaya mengecil. Kalau orang meninggal Besar. karena dia sudah tidak ada refleks cahaya. Oh iya. Udah ya. Terus berikutnya apa? Hidup. Hidupnya asin agak miring ke kiri. Coba deh. Oh ininya loh yang agak ke sini. Yang dilihat adalah septum nasi. Septum nasi itu tulang hidung. Bengkok atau tidak? Karena kalau tulang hidung bengkok itu mempengaruhi pernapasan. Biasanya napasnya agak miring. Ya. Terus dilihat kebersihannya ya, tulang hidung. Ya. Ada sampai banter. Berikutnya apa? Mulut. Satu, dilihat inspeksi dulu mulutnya ada sumbing atau Tidak. Palpasinya, kalau ini nggak ada sumbing dipalpasi. Dalamnya. Palatum, ini diraba gini biasanya. Ya. Ini untuk mengetahui ada orang atau tidak. Tapi pasiennya tidur ya. Itu namanya. Oh, si uji bukan bentar loh. Uji kalau. Oh. Gantian cuy. Enggak nih, sama lebih nih. Siapa-siapa aja bisa kepenak. Lihat palatumnya. Oh, jomblo lombok. Kalau sudah, apa lagi? Hari mulut. Sianosis apa enggak? Oh, itu gaya lidah. Ini enggak loh sih. Ini kan kita ya. Ada. Kelebihan kalsium. Lidahnya ditelok putih apa ora? Daun telinganya apa enggak? Orang kalau nggak ada daun telinganya itu biasanya susah untuk mendengar. Kenapa? Karena ini
Loh. Tarik ke belakang ke atas. Ini nanti lubangnya jadi lurus sehingga kalau kamu melihat itu ya ke belakang ke atas. Sudah ya? Yang dilihat apa? Serumen. Produksi serumen. Serumen ini kopok ta? Telek kuping. Kopok. Terus rasanya kerupuk enggak? Iku apa gue jelas kaget. Mendengar. Nanti besok digebrak. Nanti digebrak boleh. Besok digini. Oh ngene Pak. Paling Ayo, bayangno anak saiki kan gebrak kabeh. ya. Leher. Oh, iba. Ya. Terus turun ke Ada. Nah, inspeksi di lokasi pergerakan paru dada kanan dan Kiri. besok sampaikan pergerakan paru kanan dan kiri simetris. Kemudian peragakan gerakan dadanya simetris. Kemudian Perkusi. perkusi dua jari aja yang ditempel ya, karena dia bayi. Nah, kalau orang dewasa 4 boleh. Tiga. Ya, kalau Kita bayi ikut. 2 saja ditempel di lobus kanan atas, kiri bawah, yang paling terakhir di apikal. Ya. Tuk tuk. Kanan telu berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Di atas, di tengah puting, terus tengah puting di bawah puting. Dibandingkan paru kanan dan kiri. Suaranya apa? Sonor. Wes ya, perkusi sudah ya. Sudah. Berikutnya Auskultasi. Besok yang pakai kerudung di potong tenang ya. Ya. Kembang baru. Aku beda. Sama caranya, lobus atas, kanan, kiri, bawah. Satu, kenapa Ini kan ya? karena lobus paru ada. Kalian harus membaca setiap lobus. Ada meeting apa enggak? Ada ronki apa enggak? Iya. Ronki itu terdengar pada saat ekspirasi. Lagi kanan. Kalau meeting itu saat ekspirasi. Itu meeting. Nyik. Kalau buruk itu pada saat menarik nafas. Tapi meetingnya kalau meeting itu terdengar saat Ekspirasi. buang. Pembuangan. Itu rong. Itu ya nak. Edo dong, Dek. Bani aman. Oh iya, kemang. Ya ya toh. Melamun itu banyak pikiran. Wes ya, sekarang perut. Perut. Kalau perutnya kan ketutup pamper, berarti pamper. Berarti ini harus di perutnya ya.
Oke. Pelanggaran Anas pengen nangis Pak. Semua lagi sak bedos Ya. Dong kok bisa picture gitu. Cembung. Cembung. Tong. Burung. Heeh. Infeksi ada nggak hernia misalnya hernia umbilisalis kepala Cembung mukanya luka. terus prinsip yang kedua kalau perut itu harus langsung diamputasi Ya. setelah Infeksi. 4 kuadran aja atas ojo ini tak ya. Jadi ini 1, 2. Ini yang sekarang. 1, 2. Kayak misalnya hiperbilirubin. Kayak iya. Fusi. Sama prinsipnya 2 Jari. suaranya apa? Timpani. Timpani ini loh suara perut buk 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 itu asli Berarti langsung gak usah disebut nama ini katanya isinya pertama itu juga. udah ya yang terakhir tambah perut bagian kanan agak ditekan ke atas untuk melihat hati siapa tahu hatinya Berarti berposisi ya. ya saya sakit kok Abang di sini langsung. Artinya aku dengan katahunya. Anjir, sak bedas anjir. Udah enak bro. Berikutnya apa? Lihat ini kemarin ada yang ketinggalan ya. Belakang. Ekor. Tidak ada kelainan. Warna kulitnya. Oh iya, kok tambah ditambah. Lanugo biasanya. Lanugo itu adalah Rambut tipis. yang warnanya lembut, warnanya hitam, itu namanya lanugo. Terus seiring dengan bertambahnya usia nanti bulunya rontok. Ya, seperti kayak kita sekarang. Kalau bayi baru lahir itu biasanya banyak bulu halus namanya Lanugo. Ngawet aja. Pas meriksa bayi kayak gendruwo gue. Lah ditampar ibu ya, udah. Terus ya. Terus apa nak? Ekstremitas. Ekstremitas. Satu dilihat itu ujung jarinya, sianosis atau Tidak. ya. Sianosis apa? Biru. Mau. Iya, mau yang iya. Bilang kebiruan, ya. Jadi untuk ujung jari ini kalau bayinya kedinginan warnanya Biru. ya
Jumlah jari. Jumlah jari. Jangan-jangan jarinya 6. Kan ada ya? Ada yang 4. Ada yang 6. Terus ini meskipun jarinya 6 kan kan? Tahu nggak? Kalau yang kan di sini ya. Itu namanya apa? Polidaktil. Jarinya lebih dari 6. Polidaktil. Udah ya? Ya. Kita garis rangkaian Bawah. sama yang dilihat warna kulitnya. Terus kelap foot atau tidak kaki ekor karena kelainan bayi yang lahir dengan kakinya sekitar celana ya. Ya. Kira-kira kalau sampai waktunya nggak cukup. Ya. Nggak usah. Nggak cukup. Ya. Anus. Baru dibuka popoknya. Kemudian jenis kelamin bayi laki-laki atau perempuan. Perempuan. Ini perempuan. Kamu lihat Labia mayora. sudah tutup apa belum? Belum. Misalnya bayi umur 2 hari berarti lah. Ya? Labia mayora belum. Menutup. Detailnya bayi itu ada labia mayora, lihat bibir yang paling depan. Labia mayora kan gini ya, kriteria itu bibir luar yang tebal kalau orang dewasa itu namanya labia mayora. Mayora. Yang dalam yang menutupi klitoris itu namanya Minora. labia minora. Di dalamnya labia minora itu ada Uretra. bawahnya Enam. ada apa? Kalau pada bayi labia mayora minoranya belum menutupi klitoris. Jadinya terbuka vaginanya. Genitalnya. Kalau laki-laki testisnya Turun. Turun. jadi kalau diraba ada isinya. Kenapa? Karena testisnya tempat produksi sel spermanya belum Ada. beda ya. Kalau sama dilihat fesesnya mah, dia keluar feses atau tidak, fesesnya warnanya apa? Kehitaman, kehijauan atau yang
Mana ya? Berarti selama pemeriksaan di atas pupuk di atas baju bersih. Ya? Operasi yuk. Operasi yuk. Iya, wis pemeriksaan dhewe wis. Wis mari cek suhu. Timbang. Aduh, iya lah. Aku lak ngono. Perasaannya ngomong berarti 3.100, saiki kok 1.000. Loh, cahaya ilahi. Oh. Siap. Kan tadi berarti di atas bedong yang kotor apa? Berarti pemeriksaan di atas bedong yang kotor, terus baru setelah selesai semuanya baru ke yang baru. Siap.